Kami Majelis Jemaat GKI Marta Diraja Purwokerto mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami menyatakan dalam nama Tuhan Yesus, kita semua tidak perlu gentar menghadapi virus corona, tetapi kita tetap perlu waspada dan ikut menjaga kesehatan diri kita dan juga sesama. Untuk itu, kami siap mengganti bentuk ibadah pertemuan di gereja menjadi ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua, tetap tekun berdoa, Tuhan memberkati kebersamaan kita selalu. Amin. Shalom, keluarga GKI Marta Diraja terkasih. Sesungguhnya sangat ingin kami dapat saling bertemu dan beribadah bersama di gereja kita tercinta. Namun apa daya saat ini belumlah dapat terlaksana karena kita bersama ikut mencegah penularan virus corona. Sungguh ini adalah sebuah keputusan sangat berat yang harus kami ambil, mengingat tanggung jawab kita bersama sebagai gereja terhadap permasalahan dunia pada saat ini. Sekalipun kita belum dapat berjumpa secara fisik dan harus beribadah secara online, kita mengimani bahwa Allah turut hadir bersama-sama dengan kita dimanapun ibadah kita berada. Kami segenap Majelis Jemaat GKI Marta Diraja menyapa dan mengunjungi Bapak Ibu saudara-saudari lewat ibadah online di hari ini. Secara kalender gerejawi, saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang keempat yang telah kita tandai dengan penyalaan 4 buah lilin dan warna liturgi berwarna ungu sepanjang ibadah hari ini. Adapun tema ibadah hari ini adalah mata yang dicelikan dengan pelayan firman Pendeta Dimas Aryo Yuwono. Selamat mengikuti kebaktian ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, mari kita ungkapkan di awal ibadah ini dengan sebuah lagu nyanyian, apapun juga menimpa, Tuhan menjaga. Apapun juga menimpa,
kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Bapa Sorgawi, pada kebaktian hari ini tidak seperti biasanya kami bisa beribadah di gedung gereja, tetapi kami yakin dan percaya dalam situasi seperti apapun kami tetap dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu yang senantiasa melindungi dan memanggil kami berhimpun kepadamu bersama keluarga kami untuk Tuhan pulihkan. Saat hari ini kami datang padamu dengan penuh tanya, mengapa Tuhan Engkau izinkan dunia ini harus mengalami datangnya virus corona? Mengapa Tuhan harus banyak jatuh korban yang menjadi pasien dan dirawat di mana-mana? Bahkan mengapa kehidupan kami menjadi begitu cemas serta khawatir akan kesehatan diri kami dan keluarga kami? Tuhan, ampuni kami jika mata kami masih tertutup dan belum mampu melihat semua penderitaan ini dengan mata iman yang siap memahami segala peristiwa ini dalam terang kasih-Mu. Tuhan, celihkanlah mata hati kami dari setiap dosa yang masih menutupi perjalanan iman kami mengikut Engkau. Kami menantikan rahmat pengampunan-Mu Tuhan. Gandeng dan tuntunlah kami mengikuti jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menapaki perjalanan iman yang baru, melewati masa-masa yang sukar ini. Amin. Ketika dunia mengatakan tidak mungkin, kehidupan kita sanggup mengimani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan bersama pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-41. Namun
Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca hanya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu kita akan melanjutkan langsung ke ayatnya yang ke-41. Dan saya akan membacakan bagi kita semua sekalian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita lanjutkan ke ayatnya yang ke-41. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa." Bapak Ibu, ada satu yang membuat saya akhir-akhir ini cukup sedih. Mungkin ada banyak yang menebak saya sedih karena situasi yang melanda dunia dan juga negara kita akhir-akhir ini, yaitu virus corona. Tetapi bukan virus corona lah yang membuat saya bersedih. Yang membuat saya bersedih adalah ketika ada manusia ataupun institusi atau bahkan institusi rohani tidak bisa memahami dan melihat situasi yang saat ini sedang terjadi. Mereka mungkin melihat situasi seperti ini, tapi mereka mengabaikan, mereka cuek dan justru mereka menyepelekan. Dan bahkan yang lebih parah lagi, mereka justru memakai tameng iman untuk pembenaran. Mereka memiliki alasan, jika kita punya iman kita tidak perlu takut. Jika kita punya iman maka kita harus terus maju. Hal itu yang membuat saya cukup bersedih. Dan inilah permasalahan sebagian besar kaum beragama. Mereka beragama, tetapi mereka buta terhadap situasi sosial, permasalahan sosial yang saat ini sedang terjadi. Dan itulah yang pada bacaan kita di hari ini menjadi teguran Yesus kepada orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat. Kita akan melihat bersama teguran Yesus itu. Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa." Yesus memberikan penekanan. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Ketika orang-orang melihat, namun tidak memberikan respon, mereka justru mengabaikan, mereka memikirkan dirinya sendiri, disitulah dosa itu tetap tinggal di dalam hati setiap orang. Dan tentu sudah beberapa waktu kita bersama-sama bergumul. Beberapa waktu ini kita dirundung permasalahan yang sama, kegelisahan yang sama, kekhawatiran yang sama, kecemasan yang sama. Permasalahan ini bukanlah permasalahan kota tertentu. Permasalahan ini menjadi sebuah permasalahan bersama untuk kita atasi bersama. Dan mungkin sebagai umat Kristen di Indonesia, muncul pertanyaan, apakah Yesus tidak melihat pergumulan kami? Apakah Yesus tidak mendengarkan doa-doa kami? Kenapa kami sudah tekun berdoa, kami sudah berdoa cukup lama, tetapi Yesus tidak justru memperbaiki situasi ini? Kenapa kami tekun berdoa, kami rajin berdoa, tetapi situasi semakin parah? Itu mungkin menjadi pertanyaan iman kita. Satu hal yang perlu saya tegaskan, saya mengimani dan saya meyakini bahwa Yesus melihat pergumulan bangsa ini. Yesus melihat pergumulan kota kita. Yesus melihat pergumulan kita ketika kita merasa khawatir, kita merasa cemas. Dan kita percaya,
kita harus mengimani Yesus pun akan menyembuhkan situasi yang saat ini sedang terjadi. Tapi permasalahannya, apakah kita turut berperan serta dalam proses pemulihan? Mari kita lihat bersama dalam bacaan kita di hari ini. Ketika saat itu Yesus sedang berjalan, ia melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dilakukan oleh Yesus, Yesus tidak mempermasalahkan soal dosa ataupun tidak dosa. Dan justru permasalahan dosa ataupun tidak dosa itu menjadi permasalahan murid-murid. Yang ditekankan oleh Yesus adalah soal pekerjaan Allah harus dinyatakan di tengah permasalahan ini. Pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui permasalahan yang dihadapi orang yang buta sejak lahirnya ini. Dan kalau kita lihat tindakan Yesus, kita akan melihat bersama di Yohanes yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Di sini kita bisa melihat Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Setelah Yesus mengoleskan di mata orang yang buta tadi, apakah orang yang buta ini langsung sembuh? Apakah orang yang buta ini kemudian bisa langsung melihat? Ternyata tidak. Dan inilah yang menarik. Setelah Yesus mengoleskan adukan tanah dan ludah ke mata orang yang buta itu, Yesus justru berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Apa yang mau ditekankan dalam bacaan ini? Dan apa yang bisa kita pelajari? Orang buta ini, sekalipun dia tidak melihat Yesus, tetapi dia mau meresponnya dengan tindakan. Orang buta ini sekalipun dia tidak bisa melihat Yesus, namun dia percaya. Rasa percayanya itu diwujudkan melalui tindakan yang nyata, yaitu dia mau pergi ke Siloam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika orang buta ini memilih untuk egois, orang buta ini memilih untuk tidak mau pergi ke kolam Siloam, tidak akan ada kesembuhan. Sekalipun Yesus sudah mengoleskan adukan tanah dan ludah itu ke matanya, jika ia tidak taat, maka ia tidak akan mendapat kesembuhan. Jika ia tidak mau meresponnya dengan sebuah tindakan iman, yaitu pergi ke kolam Siloam, ia tidak akan mendapatkan pemulihan. Tetapi yang bisa kita lihat bersama, orang buta ini mau. Artinya apa? Orang buta ini sekalipun ia buta secara fisik, namun mata hatinya bisa melihat, mata hatinya bisa merespon. Dan inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita, untuk kita bisa merespon situasi yang saat ini juga tengah terjadi. Kita percaya Yesus akan memulihkan, kita juga percaya Yesus akan turut campur tangan di dalam permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Tetapi kita pun perlu merespon dengan cara apa? Dengan cara social distancing. Itu yang bisa kita lakukan. Social distancing jangan kita pahami hanya sebagai program pemerintah, jangan kita pahami sebagai bentuk ikut-ikutan, jangan kita pahami sebagai bentuk ketakutan, jangan kita pahami sebagai bentuk bahwa kita tidak beriman. Justru kita perlu melihat social distancing ini dari perspektif iman. Dan ketika kita melakukan social distancing, tindakan kita pun merupakan tindakan iman. Mengapa saya mengatakan bahwa social distancing ini merupakan tindakan iman? Karena dengan melakukan social distancing itu artinya kita juga sedang melatih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Dengan melakukan social distancing, kita berusaha melihat pergumulan yang ada di sekitar kita. Social distancing ini juga merupakan tindakan iman yang konkret. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita berusaha menjaga agar sesama kita pun juga tidak terkena sebuah virus yang mematikan ini.
Melalui social distancing ini pun kita bisa belajar untuk menahan diri. Ketika kita biasanya beraktivitas, kita biasanya sibuk, kita biasanya bergerak, tetapi melalui social distancing ini kita belajar untuk diam sejenak. Kita belajar untuk merefleksikan diri kita. Kita belajar untuk banyak mengambil saat yang hening untuk kita bisa melihat permasalahan yang ada, baik itu permasalahan yang ada di luar maupun permasalahan yang ada di dalam diri kita. Dan yang berikutnya, melalui social distancing ini juga merupakan tindakan iman untuk semakin mempererat relasi kita dengan keluarga kita, mempererat relasi kita dengan orang-orang yang kita cintai di rumah kita. Jika biasanya kita terlalu sibuk dengan urusan kita jarang ada di rumah, saat ini kita sedang berusaha, dipaksa, dituntut untuk kita berada di rumah. Tetapi ketika kita di rumah pun, kita perlu melakukan tindakan iman, yaitu lihatlah apa yang menjadi pergumulan anak-anak kita. Jika kita belum mempunyai anak, lihatlah apa yang menjadi pergumulan pasangan kita, keluhan pasangan kita, pergumulan pasangan kita. Dan jika kita masih memiliki orang tua, mari kita ajak orang tua kita ngobrol. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita dengan orang tua kita. Melalui cara social distancing inilah, ini menjadi wujud kita bahwa kita adalah umat Kristen yang dicelipkan oleh Yesus, sehingga kita bisa melihat permasalahan ini dengan lebih luas, lebih jernih, dan bahkan kita bisa mengambil sebuah tindakan iman yang tepat. Bukan karena kita takut, namun kita waspada. Bukan karena kita tidak percaya Allah, justru kita tidak mau mencobai Allah. Bukan karena kita tidak beriman, namun justru sikap iman kita ditunjukkan melalui tindakan iman yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Berikanlah kami mata yang mampu melihat berbagai permasalahan di sekitar kami sebagai sebuah permasalahan bersama yang harus kami hadapi bersama. Berikanlah kami kaki yang mau untuk berjalan sesuai dengan langkah yang Kristus inginkan, melangkah untuk kepentingan dan tujuan bersama, bukan melangkah untuk kepentingan kami sendiri. Berikan kami tangan untuk mengerjakan yang bisa kami kerjakan, dan menahan tangan kami untuk tidak melakukan tindakan yang justru memperburuk situasi saat ini. Berikan kami hati yang memiliki kepekaan ya Tuhan, keprihatinan dan belas kasih terhadap permasalahan yang saat ini sungguh membutuhkan perhatian kami. Berikanlah kami Roh Kudus untuk menerangi pemikiran kami, sehingga kami dapat mengambil keputusan yang bukan hanya berdasarkan pada tradisi semata, namun keputusan yang dapat menghadirkan damai sejahtera Allah di dunia yang sedang membutuhkan kepedulian kami. Dan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Sang Allah yang telah mencelikkan mata dan menerangi pemikiran kami bersama berdoa dan memohon tuntunan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan pada kali ini dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA dengan nomor 358-698-9999 atas nama Gereja Kristen Indonesia Marta di Reja, atau persembahan dapat dikirim melalui kantor Gereja Kristen Indonesia Marta di Reja. Persembahan kali ini untuk program Gereja Peduli Corona dengan pembagian hand sanitizer dan vitamin bagi masyarakat yang membutuhkan. Ayat persembahan diambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dengan berbunyi demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mari Bapak Ibu, kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami dapat bersatu bersama-sama berdoa, khusus untuk para tenaga medis, yaitu mulai dari perawat, bidan, dokter, apoteker, dan petugas semua kesehatan. Tuhan, Engkau tahu, pada saat ini para tenaga medis sangat dibutuhkan. Tapi mereka adalah manusia yang biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Engkau tetap memberkati dan memberikan kekuatan kepada para medis. Berkati tugas yang sudah dibebankan kepada mereka. Berkati keluarganya dan setiap langkahnya Tuhan pimpin. Berikan selalu Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan tenaga medis. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Kami berdoa untuk setiap jemaat dan keluarga. Tuhan tolong supaya mereka selalu bertekun dalam iman kepada Tuhan. Terutama pada masa sulit ini, kiranya keluarga-keluarga makin bersatu, berdoa bersama sehingga iman mereka dikuatkan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami dan menjadi penolong kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami pada saat ini ingin membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami dan rasa cinta kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan pada kami segala berkat-berkat yang berkelimpahan. Tuhan, berkatilah persembahan ini yang akan kami pakai untuk program Gereja Peduli Corona. Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai rasa syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Bapak, kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo. Kami mohon Engkau berikanlah kesehatan dan kekuatan dan damai sejahtera kepada Bapak Presiden kami ini. Itu juga dengan keluarga, itu juga dengan rekan-rekan kerjanya. Bawahannya, seluruhnya Bapak kami serahkan agar mereka dapat menuntaskan virus corona dari bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Bapak yang kami bisa panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup kami telah berdoa dan ucap syukur. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap pemirsa dan penonton siaran ini. Tuhan memberikan berkat kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan daya tahan tubuh, dan Tuhan melindungi kehidupan semua anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan keluarga kami satu persatu di kota manapun berada, tangan Tuhan melindungi, menyertai dan memberkatinya. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan setiap permohonan doa anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rangkaian doa sembahyang ini kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan, dengan mata hati yang terarah hanya kepada Kristus. Percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya dan akan terus senantiasa berkarya di tengah-tengah kita hari ini. Lihatlah dengan mata iman dan alamilah betapa ajaib salibnya, betapa ajaib kuasanya bagi saudara dan saya dimanapun kita berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan meneguhkan kita bersama. Kiranya segala karya Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus terus engkau alami di sepanjang perjalanan iman. Tuhan yang akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya.